As shared in the previous video, the 9th anniversary celebration of F-Dream Bolanger's community was unique and memorable thanks to a series of educational activities featuring these three topics: land navigation, rappelling techniques, and snake handling. The previous video provided only a brief overview of these educational sessions. In this video, we take a closer look at the snake handling segment, learning how to deal with snakes safely. We hope this content helped increase knowledge and awareness, especially among nature enthusiasts and outdoor adventure communities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari Extra Life Indonesia. Ini bergerak di bidang rescue, sosial, dan edukasi. Nah, edukasinya ya saat ini. Rescue kami memang itu menjadi tugas utama kami untuk menyelamatkan satwa-satwa liar ini, khususnya ular, di mana yang sering terjadi konflik dengan manusia. Sebelum saya buka untuk materi saya mau tanya dulu ke Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara di sini, ada yang punya pengalaman nggak dengan ular? Ada, saya. Rumah saya banyak, Pak. Oh, rumahnya banyak. Maksudnya ularnya banyak atau rumahnya yang banyak? Ularnya. Ularnya yang banyak. Tak kayak prank, Pak. Dikasih prank. Bu, kira-kira kenapa kok ular bisa masuk ke rumah jenengan? Karena rumah saya di sana ada sawah. Sananya tegalan. Ada sawah, ada Tegalan. Iya, iya. tepi sungai juga. Ya. Ular itu dianggap berbahaya. Ya, setiap kita bertemu dengan ular, melihat ular dimanapun itu, bahkan dalam rumah kita, dan kita anggap aman, kita pasti menilainya ular itu berbahaya. Kenapa? Nyokot. Yang satu. Kedua, nyembur. Ada yang bilang nyembur. Jadi bapak-bapak maaf ya, ular juga bisa nyembur tuh. Kalau yang ketawa nyambung dengan saya berarti. Yang ketiga, ular kasih melilit. Itulah kenapa akhirnya ular-ular ini dianggap hewan yang berbahaya dan harus dimusnahkan, dibunuh. Kenapa kita belajar ular hari ini? Salah satu lingkaran rantai makanan. Ada yang masih ingat? Ular tempatnya di mana? Tempatnya di nomor 3. Setelah padi, ada tikus, ada ular. Ular sebagai pengontrol, pengendali sama tikus. Jadi banyak dibilang ular itu sahabat petani. Bukan sahabat petani saja loh, Bapak Ibu, sahabat kita juga. Kenapa? Dengan begitu kita masih bisa menikmati yang namanya beras, masih kita bisa menikmati yang namanya jagung. Tapi kenapa masih ular ini dianggap hewan yang berbahaya? Karena kurangnya pengetahuan. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Di Indonesia ya, ada 350 jenis ular, 350, dan hanya 15% saja, Bapak Ibu, 15% saja yang berbisa tinggi. Tapi 15% itu nggak ngumpul di Surabaya atau di Malang, nggak di Jawa Timur, dibagi dari Sabang sampai Merauke, dibagi. Kebetulan di Jawa Timur kebagian hanya 7 jenis ular yang berbisa. Yang saya bawa ini ular-ular yang berbisa tinggi. Ini yang paling unik, yang paling akrab. Ini kobra Jawa. Nah, dia punya karakter. Selain dia menggigit, ular berbisa tinggi, dia bisa menyembur. Dan semburannya dia itu bisa akurat 2 meter, tepat di wajah. Apa yang terjadi kalau misalkan masuk ke mata? Dari buta. Sebenarnya kalau penanganannya benar, tidak sampai buta. Minim radang saja, iritasi mata. Jadi begini, ketika ular ini menyembur ya, Bapak Ibu,
bisa ular ini bersifat protein. Dia bersifat protein yang tidak bisa wawuh itu tidak bisa diterima dengan tubuh kita, tidak bisa diterima dengan tubuh kita. Ketika bisa ini disemburkan dan terkontaminasi dengan udara luar, dia berubah menjadi kristal. Nah ini berubah menjadi kristal. Ketika kristal itu masuk di mata kita refleks, biasanya refleks ya, kesembur. Kalau kita kelilipan aja langsung apa ini, ucuk-ucuk mata ya. Nah itu yang salah penanganan. Akhirnya apa? Kristal tadi, bisa ular menjadi kristal tadi, akhirnya merobek retina kita dan akhirnya menyebabkan buta permanen. Caranya gimana? Biar safety, biar aman seperti apa? Dilimang misalkan ya Bapak Ibu ya, kesembur di mata sebelah kiri, dilimang, dialiri, diirigasi. Jadi kalau misalkan di sebelah kiri yang kena kesembur, miringnya ke kiri, dikocor air. Sampai kapan? Paling tidak 10 sampai 15 menit sampai perihnya berkurang. Kalau ke kanan, apa yang terjadi? Kalau miringnya ke kanan, yang kena kiri disiram, kanannya juga kena akhirnya dua-duanya yang kena. Salah satu kunci untuk kita bisa selamat dari serangan ular yaitu kita tetap tenang. Jadi diperhatikan, kalau sebelah kiri, yang miringnya ke kiri dikocor. Kalau miring kena kanan, ya miringnya ke kanan, jangan terbalik. Itu baru kobra Jawa. Benar nggak sih ular itu tidak menyerang kalau tidak diprovokasi? Silakan maju. Nah, instruksi saya gini. Ini yang saya pakai kobra Jawa. Takut, boleh teriak bebas, karena ular tidak punya telinga. Benar. Mau teriak silakan, tapi jangan melakukan pergerakan yang tiba-tiba. Mas Kristo silakan dilepas. Teriak boleh. Nafas tidak apa-apa Bu, yang penting tidak kaget. Kalau nggak nafas nanti. Jadi selat ular ini tidak merasa diprovokasi, tidak merasa terancam, dia kan hanya lewat saja. Dia hanya lewat saja. Mas Leon, awas Jadi menganggapnya ini hanya nggak mati, ini aman buat saya. Sama ketika misalkan gini, Bapak Ibu, ini sambil saya jalan edukasinya ya. Sama Ibu punya rumah, Ketika ada orang lain datang, kula nuwun, permisi, ya, berkenalan, jenengan semonggokan, mempersilakan masuk. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Nah, malah ini dapat saudara. Tapi ketika ada orang masuk dalam rumah terus ambil makanan di kamar kita, tidur langsung kamar kita, apa yang kita lakukan? Marah, sama seperti ular. Selama dia tidak diprovokasi, tidak merasa terancam, dia akan tenang saja. Jadi biosef 1 dia hanya bisa mengcover 3 jenis ular, yaitu kobra Jawa yang tadi. Terus yang kedua, kalau Selachma rhodostoma atau ular gibuk. Nah, apa ular welang, Bungarus candidus. Jadi serum anti bisa ular yang Indonesia punya. Saya bilang yang Indonesia punya, bukan berarti yang lain tidak ada ya. Ada seperti ular hijau ekor merah ini di Thailand, di Malaysia, Australia ada. Kalau Selachma rhodostoma ini dia di tanah. Ada kobra Jawa. Terus ada ular jali, ini ular jali yang sering difitnah, dibilang oh ini ular kobra, ternyata dia bukan kobra, yang malah tidak berbisa. Kobra Jawa itu. Nah ini ular jali.
Ular jali dia pemakan tikus, dia tidak berbisa Pak, dia sahabat petani. Jadi kalau ketemu ular ini dia rata lari. Ular sawah, betul Pak. Ada yang bilang ular kayu, ada yang bilang ular sawah. Karena kalau ular sawah itu banyak juga sih Pak. Kobra Jawa juga ular sawah itu. Terus ular weling itu juga kadang di sawah-sawah banyak. Jadi cuman kadang ya itu tadi saya bilang, ular ketika dia mencari makan dia terus mobile. Terus terestrial sudah, habis itu semi akuatik. Semi akuatik itu di darat ya di air. Ini ular welang. Weling sama welang berbeda. Nah, nanti saya kasih tahu bedanya antara weling dan welang. Sifat bisanya sama, dia nerotoksik. Nah, kalau welang bisa mencapai 2,5 meter, kalau di weling dia maksimal 1,5 saja, 1,5. Nah, kalau daerah Batu masih banyak Pak weling ini, jadi hati-hati. Ular weling saya bilang tadi, bios 1 hanya mengcover 3, dan salah satunya weling bukan, tidak termasuk. Itu untuk ular semi akuatik ya. Caranya membedakan antara weling dan welang apa? Nah, ini dilihat nih. Cincinnya, bentuk cincin putih hitamnya, kalau untuk ular welang dia muter. Nah, muter bentuk cincin. Kalau weling dorsalnya, perutnya putih polos. Terus ciri yang kedua, ekornya untuk di ular welang dia tumpul sama seperti kepala. Terus untuk yang weling ekornya lebih runcing. Bentuk tubuhnya kalau lebih spesifik untuk weling dia oval. Sedangkan untuk ular welang dia bentuknya segitiga. Dia punya tulang punggung yang kelihatan, sisi tunggal. Itu welang. Nggak kelihatan Bu kalau welang, dilepas saja Mas, kelihatan welangnya biar kelihatan. Tapi ini berbisa tinggi ya, hati-hati. Apa-apa nanti ada teman-teman di sini untuk melihat mana si kepala, mana si ekor. Kadang kebanyakan orang itu tertipu. Oh ini kepala, oh ini ekor. Ternyata yang dipegang kepalanya. Nggak apa-apa, ada saya di sini. Nah, dilihat, Mas dijapit saja, jangan dilepas ya. Dijapit saja. Nah, dilihatkan. Terlalu pendek. Pas dekat kepalanya. Ini yang semua Pak, kita hasil rescue. Ini welang Bu. Nah, ya ekornya budel. Bujel itu bukan patah. Nah, karakternya seperti ini Bu. Dia patah-patah. Mau dipegang kepalanya enggak bisa. Dia pasti menyembunyikan kepalanya di bawah tubuhnya. Udah, masukkan saja Mas. Masukkan saja. Dilepas, gak bahaya kan? Ya, masukkan. Nanti sesi penanganannya nanti tak kasih tahu cara nangkepnya yang paling aman seperti apa. Itu lebih bagus Bu, lebih baik seperti itu. Salah satu cara untuk menghalau ular yaitu menggunakan bau-bauan yang menyengat, yang wangi, pakai karbol, pakai minyak wangi. Semprotkan saja. Apakah ular takut? Enggak takut, tapi dia tidak nyaman. Dia tidak suka. Akhirnya apa? Dia menghindar.
Salah satu mencegah ular masuk dalam rumah ialah bikin rumah bapak ibu saudara di sini sewangi mungkin, sebersih mungkin. Kalau kita edukasi di perusahaan-perusahaan seperti BC, seperti misalnya pertanian-pertanian itu, kita mengarahkannya menggunakan belerang. Karena belerang itu selain dia awet dan murah, kasih aja belerang di ujung-ujung, aman sudah. Kebutuhan ular itu ada 3. 1, makan. 2, makan minum. Jadi 1 Bu. Apa dengan makan saja? Tidur. Kasihkan minum. Nah, biologis, kawin. Yang 3, Tidur. kalau tempat tinggal kurang tepat, tempat untuk bersembunyi dari predator. Makanya ular ini dibutuhkan sekali dalam lingkungan. Yang kedua, kita mau sadar diri lagi untuk menjaga lingkungan, khususnya rumah kita, lingkungan mungkin sosial kita. Hal-hal yang sepele dalam arti kadang-kadang karena kesibukan kita jarang sekali untuk melakukannya, seperti membersihkan selokan, merapikan tanaman, mungkin taman kecil ya, kalau ada yang punya taman kecil. Jangan sampai kita punya pikiran aman. Itu tadi kembali lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Loh Pak, tapi kalau terpaksa sekali ular ini masuk, gimana? Ya harus kita tangkap, harus kita rescue, kita selamatkan. Rescue itu menyelamatkan. Mungkin bapak-bapak itu sudah familiar sekali dengan kata-kata rescue. Menyelamatkan. Bukan kita menyelamatkan di hutan, bukan ya. Tapi rescue yang murni itu ketika ular masuk dalam rumah, dalam lingkungan, dalam sosial kita, itu kita perlu selamatkan dan kita kembalikan ke habitatnya. Dan kita jaga habitatnya supaya apa? Ular itu tidak kembali lagi. Ular yang dia tidak berbisa, tapi seolah-olah seperti berbisa. Supaya apa? Dia menakut-nakuti kita supaya apa? Kita nggak usah pegang dia, kita merasa takut. Dia menyerupai seperti hewan berbisa tinggi, padahal tidak berbisa, seperti ular pipa tadi. Nah, coba dilepas ular pipanya. Dia akan kalau misalkan terancam, ekornya dinaikkan. Nah, seolah-olah kayak, awas gini kok begini. Ternyata enggak, dia nggak berbisa loh. Itu salah satu karakter ular. Dia menyerupai ular berbisa. Kalau capek berbisa tinggi Pak, ini ular pipa. Nah, ya. Ekornya diangkat, seolah-olah dia seperti ular berbisa tinggi, padahal dia enggak. Itu salah satu dia mempertahankan diri. Dan juga kalau Serasma rhodostoma, nah ini ular gibuk. Ini dia punya bisa hemotoksin. Hemotoksin itu pembekuan darah. Orang yang tergigit ini dia akan mengalami yang namanya membusuk dulu, ya, nekrosis, habis itu putus lepas sendiri. Kalau berapa jamnya tergantung imunnya Bu, tapi rata-rata dia 1 jam pertama sudah kelihatan langsung hitam. Pertama digigit 5 menit aja sudah bengkak, kehitam-hitaman. Jadi dia menyerupai seperti daun-daunan kering. Nah, dia sembunyi. Ular ini dia pasif. Jadi ketika dia punya bisa yang tinggi, dia akan lebih pasif, lebih tenang. Itu bahaya. Dia meskipun di sebelah kita, selama tidak tersensor, dia akan tenang. Tapi kalau sudah terinjak sedikit, langsung akan menggigit. Jadi khusus untuk ular viper, dia menggunakan sensor panas dalam merescue untuk menyelamatkan, pakai safety seperti sepatu boot. Jadi jangan sampai sensor panasnya dia mensensor suhu tubuh kita, pasti diserang. Dikasih korek gini aja langsung nyerang. Wow. Itu viper ya? Viper. Bedanya viper sama drake apa? Sama? Kalau drake kita nggak punya Bu. Enggak, bedanya? Oh, sama-sama viper. Oh. Sama-sama viper. Jadi selama
ular itu punya taring lipat, yang bisa ditekuk begini. Dia masuk keluarga Viper. Oh. Masuk keluarga Viper. Termasuk apa? Drake terus Ada Gaboya. Gaboya itu di Gresik banyak. Gresik. Gaboya siamensis. Jadi dia Viper juga. Cuman kalau orang-orang lihat kalau Viper itu pasti kepalanya segitiga. Ya, Nggak betul. semua. Oh. Nggak semua. Gaboya itu seperti naja kepalanya bulat. Tapi dia masuk keluarga Viper. Kalau ular Viper bagaimana? Ya harus diambil. Caranya bagaimana? Monggo. Ada ular Viper. Nah ini kita menggunakan ular hijau ekor merah ya. Saya ajarkan cara yang paling safety tanpa memegang ular ya, tanpa memegang ular. Pak, perlu kita pelajari meskipun merinding nggak apa-apa. Karena gini, yang namanya hari apes itu nggak ada yang tahu loh Pak. Gitu, ucuk-ucuk rumah kita kemasukan ular. Kalau bukan kita yang menyelamatkan siapa lagi? Nah, caranya gimana? Ditahan paling tidak 5 cm dari kepala. Nah, ditahan ya, bukan ditekan. Kalau ditekan ular merasa kesakitan, dia akan melawan, dia akan menggigit. Nah, setelah itu pakai botol. Nah, kasih sih, Mas. Cara pegang botol ini rodo angker, jadi harus diperhatikan betul ya. Cara pegangnya harus di bagian bawah. Apa bahasanya? Pantatnya. Pantatnya botol. Pegangnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kelihatan ya. Jangan di tengah. Ini coba-coba. Kalau di depan, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau mau dicoba, monggo. Jadi amannya gimana? Ini loh, cara pegangnya gini. Terus tutupnya gimana? Pas tutupnya mana nih? Nah, Pegang juga di bawah. cara pegangnya pun ada tata caranya. Nah, jangan sekali-kali sudah pegang botol, tutupnya di pojokan sana. Ular sudah masuk, tutup. Kalau di sana ularnya keluar sudah. Selos. Jadi tutupnya jangan terlalu jauh. Kalau misalkan nggak bisa megang seperti ini, ya tangannya sebelah kanan. Pegangan gitu ya, Pak. Untuk Mas, caranya bagaimana? Diambil dari belakang karena dia ular Viper, dia mensensor panas. Kita ngambilnya dari arah belakang atau dari samping. Setelah itu dimasukkan kepalanya dulu. Nah, setelah itu diprovokasi, ekornya disentuh-sentuh lah, dijauh-jauh. Pakai alat loh ya, jangan pakai tangan. Pakai alat. Bisa menggunakan sapu, bisa menggunakan pohon, sarang pohon. Kalau Bapak Ibu mau di hutan masuk ke Nah, setelah itu digesruk supaya apa? Ularnya tertambah di pangkal, di bawah sekali botolnya. Setelah itu baru ditutup. Ini aman. Tanpa menyentuh ular. Terus kalau gimana kalau kita menghadapi ular sedang tidak berbisa masuk dalam rumah? Ada yang tahu? Rata-rata, ya tadi yang bilang, ular tidak berbisa itu pasti pergerakannya gesit. Dia akan cenderung lari. Mau nggak mau ya kita pegang. Harus kita pegang. Nah ini kita gunakan ular kayu, ular jali. Nah, ini dia gesit karena dia tidak memiliki bisa. Caranya bagaimana? Digiring. Lepaskan dulu aja. Nah, diperhatikan ya. Ini nanti kalau ada yang bisa dapat dompet. Ayo diperhatikan caranya. Caranya bagaimana? Perhatikan. Nah, pelan-pelan digiring. Nah, itulah sifatnya. Dia seolah-olah seperti ular berbisa, dia menyerang. Jadi dia supaya apa? Dilepas. Nah, setelah itu kalau sudah merasa aman, disambar pas di belakang matanya, di belakang kepalanya, sambar. Coba. Ya pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Ya semakin tenang dia akan tenang juga. Sama ularnya yang lain. Tenang aja. Ketiga kita bawa ya, ketiga bawa ya. Bawa. Ambulan. Maju lagi.
Foto-foto dapat dompet. Langsung Ada salah satu ular yang dia tidak berbisa tapi berbahaya. Karena apa? Lilitannya. Selain lilitannya apa? Giginya. Giginya itu tajam banget loh Bapak Ibu. Sama seperti silet. Monggo. Caranya bagaimana? Kalau menghadapi ular di atas 2 meter, wajib 2 orang. Saya bisa dikasih jarak paling enggak 4 sampai 5 meter. Kalau ini ularnya lumayan 3 meteran. Itu di atas kan aman Bu. Jadi resio ular harus diperhatikan tata caranya. Untuk menghadapi ular piton, ular sanca kembang, itu ada dua cara. Yang satu menggunakan congkok dan ada menggunakan sistem matador. Yang saya ajarkan menggunakan congkok ya. Woi, awas. Bisa mundur. Menggunakan congkok. Jadi dua orang yang praktek. Satu orang ngambil ekor, satu orang provokasi di depan. Supaya apa? Ular ini dia akan fokus ke depan. Itu pakai karung Mas, pakai karung. Provokasi dulu. Dan bikin ular ini tenang dulu, capek dulu. Bikin ularnya capek dulu. Diprovokasi aja Mas, jangan matador. Betul Bu. Jadi selain berkamuflase, dia mengeluarkan bau yang tidak enak, termasuk berak atau kencing. Ya? Iya. Nanti boleh dipegang. Iku Ya. Nelek. Lah iku nelek akeh. Wow. Kalau ini kucing masuk Bu. Kucing masuk. Masuk iki kebedak mono Kalau kambing yang anakan bisa. Iya. Jadi gini, ular piton itu dia bisa memangsa 5 kali lebih besar daripada kepalanya. Nah, setelah ular tenang, yang bawa congkok itu ditahan di pas belakangnya. Nah, ditahan. Kapok kon ya. Ditahan. Nah, setelah itu diambil, dipegang. Koplok-koplok nek gak kuat ya apa Mau lihat giginya piton? Nah, itu. Jadi giginya enggak apa ya? Panjangnya enggak sih Enggak satu dua, enggak ada, enggak punya taring. Gak ono iya. Ngene ya. Gak ono iki. Yang punya taring panjang hanya Piper. Jarum ya? Rata ukurannya semua, itu kecil. Iya, seperti gergaji. Ada kresek ya? Nah, oke, Pak. Kalau sudah seperti ini aman kan? Kalau sudah dipegang, masih belum aman. Masih ada kemungkinan Bapak Ibu terlilit. Lepasin Mas, lepasin. Bisa juga terlilit. Supaya tidak terlilit apa? Ambil kuda-kuda. Jangan sampai begini ya. Kalau terlilit kedua kaki Bapak Ibu, yang akan terjadi apa? Jenengan jatuh. Kalau sudah jatuh ya sudah tinggal dikeretak-keretak. Nah, supaya dia berkurang lilitannya, dibagi, ditahan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa telepon, ambil HP tangan satunya, kepala tetap dipegang ya. Nah, itu namanya, tolong aku pegang ular. Jadi tidak bisa eksekusi dengan satu orang. Nah, diperhatikan juga ekor, jangan sampai melilit perut dan leher. Ini kelemahan kita. Kelemahannya manusia di situ. Selain kaki, ada perut dan leher. Nah, Darno, ada yang mau coba melepas lilitan ular? Biar tahu bagaimana sih kekatannya. Nah ini, monggo, silakan Bapak Ibu dilepasin, dibantu teman saya ini. Aku deh soalnya. Iya.
Sudah tahu ya, rasanya seperti itu, keras Pak ya? Iya. Karena full otot ini Pak. Iya. Jujur aja ini nggak bisa bunuh orang ini ya? Bisa. Udah. 2 meter bisa bunuh orang ya? 1 meter ya. 1 meter bisa. 2 meter. Untuk ular piton harga kembang, dia ukuran 2 meter pun sudah cukup untuk bunuh orang. Lebih. Jadi tidak dimakan ya, dibunuh saja. Dililit. Bapak Ibu pernah lihat di Facebook mungkin yang nah, dia coba-coba pamer-pamerin ditaruh di kalung, ternyata tak dililit. Akhirnya dia meninggal loh. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa asal-asalan untuk memegang ular di atas 2 meter. Harus 2 orang. Wajib untuk keamanan. Terus bagaimana cara masukkan ke dalam karung? Ini ada tata caranya juga. Karena dia memiliki ukuran yang panjang, kan nggak mungkin kita menyesuaikan karung yang panjang juga, kan nggak mungkin. Adanya karung, nah seperti ini. Caranya gimana? Nah, dimasukkan dulu seluruh kecuali kepalanya. Setelah itu kepalanya dioper. Nah, opernya gimana? Dipegang dari luar. Itu dioper namanya. Dipegang dari luar. Nah, setelah itu kan tangannya bisa keluar. Jangan dilepas. Kalau dilepas, takutnya masih dililit, udah selesai. Nah, setelah itu dililit. Ini cara yang paling aman. Catatan, sekalipun sudah masuk dalam karung, jangan pegang area yang di bawah lilitan. Dia masih bisa gigit. Jadi dipegang gini, tiba-tiba di atas posisi mangat. Sudah selesai. Bisa ular itu menjalarnya melalui kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu gimana? Di bawah kulit. Di bawah kulit. Ini Dr. Tri bersama dengan WHO menentukan, oh ya ternyata bisa ular ini menjalarnya melalui kelenjar getah bening yang adanya di bawah kulit. Yang mana kita tahu sel darah getah bening ini penyebarannya melalui kontraksi otot. Jadi kesimpulannya, semakin kita banyak bergerak, persebaran bisul ular akan semakin cepat. Gimana caranya? Lakukan imobilisasi. Imobilisasi itu apa sih? Supaya dia tidak melakukan pergerakan otot. Ditahan, dibidai. Bisa 1, bisa 2, dicapit seperti perlakuan orang patah tulang. Cuman kalau patah tulang, konsentrasinya pas di patahan tulangnya saja. Oh ini full ya? Kalau untuk gigitan ular berbisa, harus full. Misalkan, biarpun di ujung jari, dari ujung jari sampai Ini pangkal ini Bu, sampai bahu. Karena apa? Masih ada kemungkinan untuk bergerak. Jadi kurangi pergerakan. Caranya gimana? Lakukan imobilisasi. Supaya apa? Tidak ada pergerakan, tidak ada kontraksi otot. Itu pentingnya itu. Tidak melakukan pergerakan. Nah, misalkan ini digigit di rata-rata kalau penggiat alam kan pasti ular di bawah-bawah ya. Nah, tergigit di kaki. Kecuali kalau masuknya ke hutan Amazon dan ularnya di pohon-pohon itu. Nah, kalau hapus malah mati jaringan. betul. Cara mengikatnya pun harus ada caranya. Kuat, tapi tidak terlalu mengikat. Supaya apa? Tetap ada sirkulasi. Caranya bagaimana menentukan? Oh ini ikatannya sudah cukup. Nah, lakukan CRC. 2 detik balik lagi putih. Nah, itu ikatannya sudah pas. Tapi kalau dipencet masih putih aja, itu terlalu kencang. Silakan dikendori. Karena apa? Kalau terlalu kencang, yang terjadi apa? Mati jaringan. Tetap mati jaringan. Oke, 2 pas 2 detik harus balik. Harus balik apa? Iya. CRT capillary refill time. Kan ini warnanya putih ya. Itu cara lama. Begitu kita lepas, Kalau cara lama itu diikat di maksimal sisi 2 detik nggak balik lagi. di sedot darahnya itu sudah salah. Enggak ada. Sudah tidak berlaku. Ini berarti dibuka, berarti ini pas, katanya pas. Betul. Kalau misalkan dia masih putih, berarti ini terlalu kencang. Malah yang ditakutkan bukan racunnya, bukan bisanya, tapi malah menyebabkan mati jaringan nekrosis.
Nah, ini aja sebenarnya enggak Nah, itu yang ya. lain. Ya. Diperhatikan, ini ialah yang paling penting, materi yang paling penting. Pak, kita bisa tahu ini berbisa atau tidak berbisa. Lakukan dulu imobilisasi. Setelah itu lakukan pengamatan, dilihat area gigitan ada pembengkakannya, ada perubahan warna tidak. Si pasien ada terjadi pusing, mual, muntah, atau demam. Itu perlu diperhatikan. Tapi kalau masih dalam fase lokal, jadi bisa ular itu ada dalam fase lokal, jadi dari bengkaknya hanya di area gigitan saja, tidak menjalar. Berubah warna, pasti berubah warna, merah, hitam pasti. Tapi bengkaknya tidak menjalar, itu fase lokal. Dipertahankan supaya apa? Tidak menyebar. Lakukan imobilisasi. Tapi kalau misalkan sudah sampai bengkaknya menjalar dan orangnya sampai muntah-muntah, pendarahan keluar dari telinga, dari mata, dari hidung, segera masuk ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Karena itu sudah masuk ke fase sistemik. Perlu dilakukan penyuntikan serum anti bisa ular. Serum anti bisa ular hanya bisa diberikan ketika pasien itu masuk dalam fase sistemik, sudah masuk dalam saraf, bahkan organ yang lain. Oke? Seandainya kalau korban itu terkena bisa ular kemudian diberikan anti bisanya, apakah orang itu kebal dengan Bisa itu bisa lagi. ular? Tidak, Pak. Tidak. Sama seperti jenengan digigit nyamuk. Apakah jenengan minum, minum obat lah? Apakah setelah itu digigit nyamuk jenengan kebal? Enggak kok. Sama. Jadi fungsi anti bisa ular pada waktu proses penyembuhan itu saja. Setelah itu ya sudah. Ada memang beberapa orang disuntikan supaya dia menciptakan antibodi, tapi tidak terbukti secara klinis. Jadi begini, ketika Bapak Ibu sudah memang benar-benar terbebas dari bisa ular, itu biasanya kita sudah kembali pulih, Bu. Biasanya kalau orang tergigit bisa ular ya, satu pasti dia lemas, kedua debar jantung ini cepat, karena peningkatannya adrenalin. Kedua ada perubahan suhu, panas, demam, mual, muntah-muntah, seperti itu. Oke? Cukup ya. Jadi di awal saya sudah bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Silakan pilih opsi yang paling nyaman, paling gampang. Jaga kebersihan lingkungan, jangan sampai ular masuk dalam rumah.